Perkenalkan, nama Bapak Akhir Yugo Nugroho Rahab. Di sini Bapak membawa mata pelajaran pemrograman berorientasi objek di kelas 11 RPL. Oke, kita masuk ke dalam materi ya. Yang dimana materi kita ini yang berhubungan dengan pemrograman berorientasi objek. Jadi sebelum itu pastinya di kelas 11 kemarin sudah belajar namanya pemrograman berorientasi objek. Di sini saya hanya melanjuti atau mengulang kembali apa yang ada di dalam pemrograman berorientasi objek, yang dimana program yang mau kita gunakan nanti adalah program Java, gitu ya. Nah, materi kita di sini adalah deklarasi, inisialisasi, dan penggunaan variabel. Nah, maksudnya gimana gitu ya. Nah, jadi kita di sini mau bagaimana sih sebenarnya mendeklarasikan sebuah variabel yang baik gitu ya, dan mengasih atau disebut dengan inisialisasinya gitu loh. Nah, jadi kalau kita membuat satu variabel gitu loh, kita nggak usah mesti membuat sebuah variabel itu dengan nama yang panjang gitu loh. Kita harus inisialisasi aja. Contoh misalnya variabelnya nama siswa gitu loh. Kita buat aja di situ nm siswa gitu loh. Jadi kita buat sebuah variabel itu harus kita inisialisasi untuk mempermudah kita mengetik di coding programnya gitu loh. Jadi kalau seandainya tidak kita inisialisasi, bayangkan aja kita menulis sebuah variabel itu panjang. Contoh misalnya data siswa, data karyawan. Nah, itu kan variabel-variabel yang harus kita inisialisasi gitu loh. Nah, setelah itu di dalam sebuah variabel gitu, kita harus tahu mana yang bisa dijadikan sebuah variabel, mana yang tidak bisa dijadikan sebuah variabel gitu loh. Nah, variabel yang bisa digunakan adalah berawal dengan huruf gitu loh, awalan huruf gitu loh. Habis itu tidak bisa harus menggunakan kata penghubung jika ada dua kalimat. Jadi tidak boleh menggunakan kata kunci program seperti if, for, dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi yang boleh mana, yang tidak boleh mana itu harus kita pahami dulu gitu loh. Setelah itu, apa sih sebenarnya variabel gitu ya? Variabel adalah tempat penyimpanan nilai sementara, yang dimana nilainya itu dapat dirubah-rubah. Beda dengan konstanta. Kalau konstanta itu nilainya itu tidak berubah, dia nilainya tetap. Nah, jadi kalian harus memahami dulu nih sebenarnya variabel itu apa, variabel itu bolehnya seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Yang boleh tadi salah satunya jika ada dua kata, dia harus menggunakan penghubung, tidak boleh menggunakan spasi. Yang tidak boleh tadi kalau misalnya ada dua kata ya, berarti dia harus menggunakan underscore atau penghubung gitu ya. Tidak boleh menggunakan spasi. Habis itu harus diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka gitu ya. Itu kan dasar-dasar variabel yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, di sini ada identifikasi penggunaan variabel dan sintaks. Penggunaan variabel. Nah, tadi penggunaan variabel, mana penggunaan variabel yang baik, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Contoh misalnya variabelnya nama siswa. Berarti kan di situ ada dua kata ya, dua kata. Nah, itu mau kita inisialisasi, yang dimana kalau kita inisialisasi misalnya nm siswa tanpa menggunakan spasi gitu ya. Usahakan kita dalam penulisan sebuah variabel itu harus kita inisialisasi biar mempermudah kita untuk mengetik sebuah program itu sendiri. Setelah itu mendeskripsikan tipe data primitif. Maksudnya gimana? Pak, kenapa variabel dan tipe data itu berhubungan gitu loh. Ketika kita mau mendeklarasikan sebuah variabel, harus kita tentukan dulu tipe datanya apa. Kenapa? Biar supaya nanti ketika melakukan penyimpanan sebuah data tadi tersusun secara rapi di dalam sebuah memori. Contoh misalnya gini, tipe data integer nilai. Berarti ketika kita inputkan nilai tadi misalnya 001, berarti 001 tadi masuk ke tipe data integer. Tapi ketika kita integer nim tadi atau integer nis, misalnya kita buat nama Budi, berarti yang kita inputkan itu kan karakter, dia akan nolak gitu loh. Jadi dia memang di dalam sebuah program ini kita lebih disuruh terstruktur gitu loh. Jadi
mana yang untuk angka, mana yang untuk karakter gitu loh. Gunanya apa? Untuk mempermudah kinerja sebuah memori. Habis itu kan kalau seandainya di dalam sebuah program, kalau seandainya kita inputkan nilainya itu tidak sesuai dengan tipe data, maka program itu seharusnya menolak gitu ya. Di sini ada mendeklarasikan variabel dan melewatkan nilai ke variabel. Menanamkan variabel. Habis itu melewatkan nilai ke variabel. Jadi nilainya kalau kita menggunakan sebuah variabel, nilainya nggak usah kita input karena nilainya itu dia berubah. Kita lewatkan aja, kita kosongkan untuk penulisan sebuah nilai. Kalau konstanta beda. Contoh konstanta gini misalnya. Integer A sama dengan 2. Kan gitu kan, integer A sama dengan 2. Nah berarti 2 tadi itu nilai dari variabel A yang dimana dia berbentuk konstanta, nilainya tetap. Tapi kalau variabel dia gini aja, integer A, integer B, tidak ada nilainya. A itu tidak ada nilai, kita kosongkan aja, petik 2 misalnya kita kosongkan gitu. Gunanya apa? Karena nilai dia itu adalah berubah-ubah gitu loh. Biasanya kalau kita menggunakan nanti kalau di bahasa pemrograman Java nanti ada bagaimana caranya perintah untuk melakukan penginputan sebuah data gitu loh. Kalau seandainya di kelas 1 kemarin kan ada kita menggunakan scanf gitu ya. Ini kita nanti menggunakan buffer reader, JOptionPaint dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada coding program sedikit ya. Nah, di sini ada public string nopol. Berarti nomor polisi gitu loh. Berarti di sini string, makanya tipe datanya itu kalau string dia D234LE gitu loh. Nah, sebenarnya kan string itu karakter gitu kan. Tapi di sini menandakan string dia menggunakan petik 2 gitu ya. Integer harga tidak ada petik 2-nya, dia tidak melambangkan angka. Jadi gini nak. Jadi ketika dia melambangkan sebuah angka, tipe datanya dia harus menggunakan petik 2, berarti inputannya itu melambangkan dia string gitu ya. Kalau integer kita lihat di situ 70 juta gitu ya. 70 juta kan tidak menggunakan petik 2, berarti dia tidak melambangkan sebuah nilai karakter gitu ya, tidak menggunakan tipe data string. Jadi kalau menggunakan tipe data string dia melambangkan dia menggunakan petik 2. Nah, di sini ini yang saya bilang tadi, nopol, merek, harga, tahun pembuatan. Ini kan tidak menggunakan spasi kan, padahal 2 kata nih, tahun pembuatan. Kalau seandainya kita buat spasi dia nggak bisa, dia harus tidak menggunakan spasi. Kalau memang mau memisahkannya harus menggunakan underscore. Nah, di situ nopol itu kan salah satu dia diinisialisasinya sebuah variabel itu gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya udah pernah dipelajari di kelas 2 gitu loh. Bagaimana cara menggunakan sebuah variabel, inisialisasi dan tipe data untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu sendiri. Nah, di sini sampai di sini aja materi kita. Semoga bermanfaat. Nanti kita buat sesi diskusi untuk materi kita yang berhubungan dengan inisialisasi dan deklarasi sebuah variabel gitu ya. Nah, di sini nanti saya akan memberi sebuah pertanyaan atau bahan diskusi yang dimana nanti kita diskusikan bersama-sama tentang program Java, khususnya materinya khusus deklarasi sebuah variabel atau inisialisasi sebuah variabel gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, sampai sini aja materi Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.